Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi teman-teman yang nonton di waktu yang tadi saya ucapkan, teman-teman. Dan salam sejahtera juga untuk kita semua, untuk Bapak, untuk teman-teman yang nonton video ini. Jadi sebelumnya kenalin, aku Ihsan Marhan Muhammad Kurnia dari kelas 4605 jurusan 3 Sistem Informasi. Nah, teman-teman, aku di sini akan menjelaskan sebuah asesmen, maaf, sebuah tugas atau mungkin ujian praktek asesmen satu, lebih tepatnya asesmen satu mata kuliah dasar ilmu data yang telah aku kerjakan tadi jam 8 pagi di ruangan berapa aku lupa, D2 kalau nggak salah. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman udah lihat di sini aku udah share screen asesmen aku yang aku kerjakan tadi pagi. Mungkin teman-teman mohon maaf ya, ini kameranya sedikit burik dan mungkin share screen ini ada gambar lucu-lucu ya. Anggap aja itu hiburan untuk teman-teman semua agar terlihat berwarna gitu apa penjelasan ini gitu. Oke, teman-teman. Asesmen satu udah Sildat. Mungkin sebelumnya aku juga mohon maaf kepada teman-teman. Mungkin aku di sini akan memaksimalkan penjelasan dari teorinya aja, teman-teman. Soalnya jujur di asesmen satu ini aku tidak memaksimalkan hasil belajar aku. Aku masih belum mengerti tentang Sildat ini. Tapi insya Allah aku akan lebih lebih dimaksimalkan lagi di ini apa di penjelasan teorinya. Mohon maaf juga outputnya nggak keluar, soalnya pasti error. Soalnya dari atas itu ada error, teman-teman. Selagi sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman semua. Jadi kita mulai, teman-teman. Di sini aku buat sebuah apa? Aku dikasih kelas saya tuh dikasih sebuah data ya, sebuah data dari osteoporosis atau mungkin sebuah penyakit kesehatan tulang mungkin bagi usia tua, teman, atau mungkin usia lanjut seperti umur 50 tahun ke atas, teman-teman. Nah, kebetulan aku dapat data kelas aku dapat data kesehatan ini yang dimana ini ada empat liberinya, yang mana teman-teman tuh akan memanggil sebuah data yang emang ingin teman-teman panggil gitu. Eh, Entah itu data persusif, data yang lain sebagainya, ininya akan dipanggil di sini, teman-teman. Nah, itu adalah log dataset. Yang mana log dataset itu adalah menampung semua data yang ingin kita ambil, teman-teman. Nah, ini ada contoh dataset osteoporosis karena memang sesuai temanya, tema kelas aku selama kelas selama saya itu osteoporosis. Yang mana ada sebuah data-datanya yang baik dari ID-nya apa, umurnya apa, gendernya apa, dan lain sebagainya itu ada. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal pertama nih, teman-teman. Nah, soal pertama ini adalah lakukan proses filter atau label encoding. Nah, teman-teman nih, bagi yang belum tahu, apa sih itu filter dan label encoding? Di sini aku udah buat komenannya. Teman-teman, kalau emang misalnya kecepatan menjelaskan, mungkin bisa dibaca ulang. Nah, di sini ada tujuan fitur scaling. Nah, fitur scaling itu berguna untuk mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan kinerja langkah di mana data bisa diolah dengan cepat, teman-teman. Jadi, proses kali ini adalah sebuah pelatihan untuk meningkatkan sebuah kerja data yang mana bisa diolah secara cepat, teman-teman, oleh sistem atau mungkin oleh sebuah machine learning, teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah label encoding. Apa sih itu label encoding? Label encoding itu adalah sebuah transformasi atau jubah algoritmanya di sebuah machine learning agar lebih mudah dikenali polanya nih, teman-teman. Dan tekniknya juga akan didalami atau mungkin akan disiapkan oleh dataset mentah agar dapat jadikan sebuah data atau mungkin bisa dilatih datanya atau mungkin di training gitu oleh machine learning itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah codingan ya, yang mana kita akan coba mengencodingkan sebuah data dari ID, teman-teman. Nah, maaf aku scroll ke atas, nah ini data ID. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, sebelumnya mohon maaf lagi ya, teman-teman, karena tadi ada kesalahan teknis di laptop aku jadi pindah pindah hardware yang dari PC dari laptop ke PC, ini PC lab gitu. Jadi karena PC aku laptop aku tadi nggak bisa nyimpan nggak bisa nge-save, dan ini aku disarankan oleh kakak-kakak Asprak buat menggunakan PC lab gitu. Jadi aku dengan keterbatasan waktu aku kopas-kopas dan akhirnya emang ketukar, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman.
Oke, aku akan jelaskan dulu apa itu fitur dan label. Nah, seperti yang aku telah jelasin tadi, ya, teman-teman yang di atas sesuai namanya, kita akan melakukan perpisahan, teman-teman. Pemisahan dari fitur dan label sesuai apa yang kita mau. Mungkin contohnya ini aku bisa ingin menggunakan sebuah data ID dan smoking, teman-teman. Nah, maaf, kita codingannya ke nomor 3 dulu karena kebalik. Nah, ini ada codingannya di mana aku akan mengambil data ID dan data smoking untuk menjadikan sebuah satu table, teman-teman. Jadi, satu table ini akan mencakup ID dan smoking yang ada isinya itu, maaf aku scroll ke atas. Yang isinya itu ID-ID yang ada di tabel utama ini, teman-teman. Kayak smoking, apakah di smoking atau tidak, ID-nya, ID 10199 apakah smoking atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Nah, nomor 3 itu adalah pemisahan juga dari data training ke dan data testing. Nah, kan tadi kita udah membahas apa itu data training dan data testing. Data training ini apa? Dan data testing itu adalah sebuah praktik umum yang dimana pembelajaran machine learning ini akan melakukan pengembangan model apa ya, prediktif, teman-teman. Nah, jadi data training ini akan mengubah suatu mesin learning jadi berkembang secara drastis, teman-teman. Karena datanya udah training dan mesin learningnya udah training, dan akan menjadi sebuah apa ya, uji coba kinerja model dengan data yang tidak pernah dilihat sebelumnya, yaitu data testing. Dan akan modelnya pun akan dilatih secara data yang terpisah. Karena datanya udah dilatih, otomatis data yang akan di scaling lanjut itu akan data-data yang memang udah apa ya, udah clear, dan data-data yang udah fix sesuai sama apa yang kita mau gitu, teman-teman. Mungkin kita langsung ke nomor 4 aja ya. Nah, nomor 4 itu adalah proses video scaling lagi. Karena aku udah jelasin apa itu video scaling yang di nomor 1 tadi. Nah, video scaling yang keempat ini adalah membantu sebuah algoritma dari mesin learning bekerja lebih baik dan lebih efisien gitu. Nah, kenapa bisa lebih baik dan lebih efisien? Soalnya eh kita tuh bisa apa ya? Ibarat kan data itu udah training ya, teman-teman. Data udah di training, dan otomatis algoritmanya itu udah lebih jelas, teman-teman. Dan mesin learningnya pun akan bekerja lebih baik dan lebih efisien karena algoritma dan datanya itu udah baik, udah lebih meningkat, teman-teman. Karena apa ya, kesalahan fatal dari sebuah pendataan itu adalah karena machine learningnya tidak sesuai dengan algoritmanya itu adalah apa, algoritmanya itu akan membuat mesin learningnya itu error, atau mungkin lebih lebih parahnya itu mengganggu dalam proses pekerjaan, teman-teman, apalagi di dunia kesehatan karena berhubung kelas lisan dapat temanya kesehatan. Nah, ini sangat berguna atau mungkin sangat membantu gambaran-gambaran kayak misalnya kita bekerja di sebuah kedokter apa sebuah rumah sakit atau mungkin di dunia kedokteran. Wah, apa ya, sistem ini akan berguna banget untuk para dokter mendata pasiennya secara lebih teliti, teman-teman, dengan syarat bahwa mesin learningnya itu harus menggunakan algoritma yang benar-benar baik dan memang benar datanya udah di training dan udah di testing secara lebih lanjut, teman-teman, seperti itu. Nah, ini ada sebuah codingannya. Mohon maaf ya, teman-teman, aku nggak bisa nunjukin codingan karena kalau di running juga tetap error, teman-teman. Mohon maaf banget. Insya Allah di asesmen selanjutnya aku akan lebih baik lagi gitu, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ke nomor 5 aja ya, teman-teman. Nah, nomor 5 itu lakukan proses reduksi dimensi data atau visualisasi di dimensi. Nah, kalau emang tadi ya kan, mohon maaf aku scroll ke atas lagi. Sebenarnya nomor 1 dan nomor 3 itu, nomor 1, 2, 3, dan 4 itu ada data itu udah muncul, dan bentukannya itu kalau nggak tulisan, ya pasti diagram, teman-teman. Nah, kalau di nomor 5 ini kita akan apa ya, melakukan sebuah pemunculan data, dimensi data atau mungkin visualisasi 3 dimensi yang lebih detail, teman-teman. Karena sesuai namanya ya, teman-teman, dimensi dan 3 dimensi lah. Ini keren banget. Jadi sebuah fitur apa pendataan di ilmu data yang dimana apa hasil data atau mungkin output datanya itu akan keluar berbentuk 3 dimensi, teman-teman, yang mana kita bisa menggerakkan apa ya, menggerakkan outputnya, kita bisa lihat jelas detailnya itu seperti apa dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, mungkin dari ini nih soal nomor 5 yang ini aku akan jawab juga yang nomor A. Terus reduksi dimensi itu apa sih, teman-teman? Nah, seperti yang aku bilang tadi, teknik ini tuh digunakan untuk mengurangi jumlah fitur atau dimensi dalam dataset dengan tujuan untuk mempertahankan sebagian besar informasi yang penting sambil mengurangi kompleksi data. Nah, selain memunculkan dimensi data yang bagus untuk dipahami,
Kegunaan dan tujuan dari apa proses reduksi dimensi data ini adalah untuk mengurangi kompleksi data, teman-teman. Yang mana data yang segitu banyaknya, segitu ribuan data banyaknya, bagi di dunia kedokteran itu masih ada data-data mentah atau enggak mungkin data-data yang tidak digunakan dan hanya memenuhi kapasitas dari data tersebut, teman-teman. Nah, kegunaan dari proses reduksi ini tuh untuk mengurangi, teman-teman, untuk mengurangi kompleksitas data agar sebuah data yang ada di sebuah rumah sakit ini tuh mendapatkan ruang yang banyak karena data-data yang tidak terpakai itu akan terbuang secara perlahan dan itu akan tetap di spare sekali lagi biar apakah data ini digunakan atau tidak, teman-teman, seperti itu. Ini contoh codingannya. Dan nomor C itu menjawab dari apa ya, grafik trend, teman-teman. Grafik itu sama, maaf, sama seperti visualisasi tiga dimensi yang dimana ini ya, teman-teman, grafik trennya itu emang sesuai apa yang kita mau ya. Jadi ibarat grafik desainnya itu ibarat aku maaf maaf scroll ke atas lagi. Nah, ibarat datanya ini ada command series, pembalik terus dan res sinesi. Kalau misalnya tadi aku benar apa aku berhasil mengeluarkan outputnya itu nanti ada keluar tiga dimensi yang mana akan menghasilkan detail banget kayak pembalik itu kayak gimana, res itu kayak gimana dan body weight itu kayak gimana. Itu tuh, teman-teman, yang mungkin kesimpulannya, teman-teman, dari permainan data tersebut kita akan apa akan melakukan sebuah permainan data atau mungkin sebuah apa ya pembersihan data agar data ini bisa digunakan dan bisa berguna untuk apa ya untuk berguna untuk sesuai apa yang kita inginkan. Contohnya di apa tema ini yang dimana kita bisa tahu pasien mana yang emang perlu perawatan secara apa lebih lanjut dan mungkin yang perlu dirawat siapa dan atau mungkin hanya gejala-gejala kecil yang hanya bisa dicegah oleh kita selaku yang merasakannya gitu, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya, teman-teman, yang aku bisa jelaskan. Sekali lagi aku mohon maaf banget nggak bisa melihatkan apa outputnya Isan secara detail banget, malah ngeluarin data yang gitu kan. Mohon maaf banget, teman-teman. Insya Allah di next assessment 2 nanti aku akan lebih giat lagi, akan lebih belajar lebih giat lagi agar bisa mengeluarkan output-output sesuai teman-teman yang mau gitu. Mungkin sesuai Bapak juga yang mau. Aku juga mohon maaf pada Bapak, aku masih belum maksimalkan kemampuan aku yang gak ada. Insya Allah eh di assessment dua nanti Pak aku akan lebih hard lagi untuk mempelajari ilmu data ini. Terima kasih, teman-teman, atas waktunya. Terima kasih juga telah menonton sampai akhir. Terima kasih juga Bapak yang telah bimbing aku sampai assessment satu ini. Mudah-mudahan aku bisa meningkat lagi di assessment 2, lebih ditingkatkan lagi nanti di assessment 3 gitu, Pak. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf bila aku ada salah kata dan salah perbuatan, sama jujur kesalahan hanya datang di diri aku pribadi dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Tuhan Yang Maha Esa. Aku izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.